Jadi hari ini saya mendapat tugas untuk memaparkan mengenai para pengidap PCOS segera mendapatkan buah hati. Nah, bagaimana caranya? Kan begitu. Slide berikutnya. Ya, slide. Jadi apa gejala yang paling sering dari PCOS atau yang disebut PCOS? Nah, gejala yang paling sering itu pada umumnya para ibu-ibu yang sulit mendapatkan kehamilan. Jadi sudah menikah 1 tahun tetapi belum bisa diberi untuk bisa hamil. Dan biasanya perempuan tersebut gemuk. Jadi gampangnya kalau ada perempuan atau seorang ibu-ibu sulit hamil dan gemuk, biasanya dokter kandungan sudah tahu ini sementara dikatakan PCOS, tapi belum tentu. Ya, jadi yang dinamakan PCOS itu adalah perempuan atau pasangan atau ibu-ibu yang sulit hamil dan gemuk, tetapi cara menstruasinya yang tidak teratur ataupun bahkan tidak menstruasi. Jadi sekali lagi, kalau kita mendapatkan perempuan atau ibu yang infertil, artinya sulit hamil, gemuk, menstruasinya jarang terjadi menstruasi atau tidak menstruasi, itu adalah tanda yang paling sering bagi penderita PCOS. Ya, slide berikutnya. Apa gejala dan tanda pada umumnya? Jadi apabila didapatkan 2 dari 3 tanda di bawah ini, maka perempuan tersebut dinamakan menderita PCOS. 2 dari tanda, yaitu oligomenore atau amenore, di mana menstruasinya jarang menstruasi atau bahkan tidak menstruasi. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda hiperandrogen. Nah, nanti hiperandrogen itu apa? Nanti saya uraikan. Jadi hiperandrogen secara klinis dan secara klinik, secara laboratorik dan secara klinik. Gampangnya begini, kalau hiperandrogen itu ada hirsutisme, ya, jadi ada rambut yang berlebihan, lalu banyak jerawat, dan juga sering rambut rontok atau botak. Itu menunjukkan hiperandrogen. Jadi hiperandrogen gampangnya secara klinik adalah rambut yang berlebihan, maksudnya bulu-bulu yang biasanya hanya tumbuh pada laki-laki, ini diderita oleh perempuan. Rambut yang berlebihan, jerawat, dan rambut mudah rontok atau botak. Itu hiperandrogen. Jadi jarang menstruasi atau tidak menstruasi, lalu hiperandrogen, lalu PCO kalau pas periksa kepada dokter dan dilakukan USG, itu didapatkan folikel atau telur yang kecil-kecil. Ya, nanti lebih detailnya kita jelaskan. Ya, slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan oligomenore tadi, ya, atau amenore?
yang namanya oligomenore atau amenorrhea itu menstruasi jarang atau tidak menstruasi. Yang menstruasi jarang itu apabila menstruasinya itu lebih dari 35 hari tiap bulannya. Itu adalah oligomenore. Nah, kalau tidak menstruasi itu namanya amenorrhea. Jadi justru cirinya itu jarang M. Jadi kalau M-nya teratur itu biasanya ya tidak PCOS biasanya. Ya, berikutnya slide berikutnya. Nah, tadi apa yang disebut hiperandrogen secara klinis tadi saya utarakan. Jadi dikatakan hiperandrogen. Tadi nomor 1 oligomenore M-nya jarang. Kedua adalah hiperandrogen, ya, hiperandrogen yang secara klinis tadi cirinya ada 3. Salah satu dari ini aja sudah cukup. Pertama hirsutisme, jadi rambut berlebihan. Artinya yang tidak biasa tumbuh, yang biasa tumbuh pada laki-laki, tapi di sini tumbuh pada perempuan. Misalnya kumis, ya. Kursor tolong ditunjukkan kursor kumis. Kemudian pada dagu, jenggot. Ini kan biasanya pada laki-laki, tapi ini pada perempuan. Kemudian di dada, rambut di dada, kemudian di perut, kemudian di daerah genitalia itu lebat, ya seperti laki-laki ya banyak kan. Nah, kemudian juga pada rambut ketiak, ya, kemudian juga pada paha kadang-kadang ada rambut, kemudian di punggung belakang dan juga kadang-kadang di atas pantat di sini ya, rambutnya lebat. Nah, itu adalah namanya hirsutisme. Kemudian tanda klinis yang lain selain rambut yang tidak biasa tumbuh, yang biasa tumbuh pada laki-laki, ini padanya. Itu menunjukkan kelebihan hormon laki-laki. Jadi gampangnya PCOS itu kelebihan hormon laki-laki. Kemudian jerawat. Nah, jadi kalau jerawat itu hormon laki-lakinya tinggi, hirsutisme juga tinggi. Jerawat. Jadi biasanya kalau hormon laki-lakinya jerawat itu libidonya juga tinggi sebetulnya, ya, tapi tidak bisa hamil. Lalu alopecia itu botak. Jadi itu yang namanya kelebihan hormon androgen dengan ciri-ciri seperti ini, kelebihan hormon laki-laki. Itu tanda klinisnya. Slide berikut yang tanda laboratorik kimia, saya kira Ibu tidak usah hafal, ini yang penting dokternya. Kalau halo, jangan dipindah dulu. Jadi tanda biokimia. Jadi meningkatnya konsentrasi, jangan dipindah dulu. Slide sebelumnya, sesudahnya. Ya, slide sebelahnya, ya, ini tanda biokimia. Jadi meningkatnya konsentrasi testosteron total dan androstenedion. Itu kalau diperiksa dokternya yang lebih tahu, nanti Ibu tidak usah hafalkan. Lalu meningkatnya indeks free androgen. Itu tidak usah lah untuk Ibu. Ya, lanjut. Apa yang disebut dengan PCO tadi ya? PCO itu apa? Kadang-kadang sering mendapatkan informasi, Bu, ini USG-nya telurnya kecil-kecil, ini PCO. Belum tentu ya, belum tentu kalau kecil-kecil itu PCO. Jadi PCO itu diketahui dengan pemeriksaan USG, biasanya transvaginal. Didapatkan folikel atau kista kecil sebanyak 12 atau lebih dengan ukuran
8 ke bawah lah gampangnya gitu ya. 8 mili ke bawah sebanyak lebih dari 12. Nah, itu namanya PCO. Dan masih ada syarat lagi, biasanya salah satu itu terdapat pada salah satu ovarium indung telur dan berderet, berjejer, melingkar di tepi seperti roda jati. Nah, itu baru dinamakan PCO. Jadi syaratnya harus ini sebetulnya. Kecil-kecil, lebih dari 12, ya ukuran di bawah 9 atau 8 ke bawah, pada salah satu indung telur, dan itu berjejer melingkar di tepi seperti roda jati. Atau kalau diukur ovariumnya lebih dari 10 mililiter, itu baru dikatakan PCO. Belum tentu kalau kecil-kecil itu PCO. Ya, slide berikutnya. Berapa sering kejadian PCOS? Jadi tadi sekali lagi yang dinamakan PCOS tadi ada 2 tanda dari 3 tadi, gitu. Ya, jadi walaupun USG-nya tidak ada PCO, tidak ada kecil-kecil, tetapi ada tadi hirsutisme dan ada istilahnya hiperandrogen, jadi menstruasi yang barang, dan ada rambut yang lebat, jadi menstruasi jarang, rambut lebat, itu sudah PCO, walaupun USG-nya tidak ada folikel yang kecil-kecil, folikelnya normal, tapi tetap namanya PCOS. Jadi sekali lagi, dinamakan PCOS itu ada 2 dari 3 tanda, yaitu menstruasi jarang, kemudian rambut berlebihan tadi, ya tanda-tanda rambut berlebihan, kemudian juga jerawat, dan botak misalnya. 2 tanda sudah cukup. Jadi gampangnya dinamakan PCOS itu kalau ada misalnya menstruasi jarang sama ada tanda-tanda kelebihan androgen. Ya, jadi hiperandrogen. Atau jarang didapatkan PCO. Atau androgen berlebihan dengan PCO misalnya. Itu dikatakan PCOS. Jadi belum tentu waktu USG normal, tidak ada telurnya cukup bagus, tetapi dia ada oligomenore sama hiperandrogen, itu namanya. Ya, berikutnya. Ya. Jadi berapa sering kejadian PCOS? Ya. Jadi kurang lebih kalau penderitanya itu tidak menstruasi teratur, itu 75% rata-rata menderita PCOS. Dan kalau dia penderitanya sering menstruasi jarang, ya, menstruasi jarang, itu 90% PCOS. Jadi gampang kalau perempuan yang sulit hamil, kemudian menstruasi jarang, tangkap dulu aja kemungkinan besar PCOS. Dan juga kalau rambutnya berlebihan, jadi kadang kalau sekarang kita sedang memakai masker, kadang-kadang saya sulit, tidak bisa melihat pasien saya kumisnya, jenggotnya itu kadang-kadang
kelihatan tebal. Nah, itu hirsutisme. Nah, kalau ada itu 90%, saya mesti ngomong, ini sementara PCOS. Dan kalau ada jerawat itu lebat, 80% ini PCOS. Nah, kan gitu. Ya, berikutnya. Apa penyebab atau istilah lain etiologi dari PCOS? Penyebabnya memang secara pasti belum diketahui. Pertama, genetik, ya, menurun, ya. Jadi kalau ibu yang PCOS berhasil hamil, berarti generasi pertama ini kalau nanti berkembang, dia akan mengalami PCOS itu 5-6 kali dibandingkan orang biasa, jadi pasangan biasa. Nah, itu. Dan biasanya bisa secara genetik tapi ditularkan, menikah dengan kelompok yang lain, itu akan menderita sekitar 70%. Dan bisa janin tersebut perempuan, kemudian pada waktu kehamilan terpapar oleh androgen, ya, oleh obat-obatan atau yang dari luar waktu hamil dikonsumsi, maka perempuan tersebut kemungkinan nantinya akan menjadi PCOS. Atau pada waktu ingin hamil itu mendapatkan terapi androgen yang berlebihan juga bisa menjadi PCOS. Ya, berikutnya. Jadi hal-hal yang perlu dimengerti pada PCOS itu apa? Yang pertama, PCOS merupakan sindroma sangat heterogen yang menunjukkan penampilan klinik dan manifestasi laboratorik. Tadi kan sudah diutarakan kan, ada penampilan kliniknya tadi sudah, lalu laboratorik tadi nggak usah dipermasalahkan, biar dokternya saja yang mencari atau meminta pemeriksaan laboratorium. Lalu PCOS itu sering saya mengatakan ibu itu tidak diabetes, jadi umumnya itu karena gemuk dia mempunyai potensi untuk menjadi diabetes. Nah, jadi sebetulnya penderita belum tentu diabetes, tetapi ovariumnya yang seolah-olah menderita diabetes. Nah, gitu sering saya, Bu, ini ibu tidak menderita diabetes, tapi indung telurnya yang menjadi diabetes, ini saya kasih obat diabetes. Soalnya sering kalau pasien PCOS saya kasih obat diabetes, kemudian beli di apotek, kemudian petugas apoteknya, ibu apa menderita diabetes? Loh, tidak. Nah, kan begitu. Sehingga marah itu, dok, obat saya salah. Wong saya tidak diabetes kalau dikasih obat diabetes. Betul, ibu tidak diabetes. Yang diabetes itu indung telurnya. Ya, jadi pertama yang harus dimengerti oleh pasien bahwa PCOS itu merupakan sindrom yang heterogen, banyak variasinya yang menunjukkan penampilan klinik seperti yang saya katakan tadi, dan laboratorik, adanya testosteron yang tinggi, ya. Nah, kemudian ada HbG dan sebagainya. Jadi sekali lagi penyakit ini berbasis pada kelainan pada ovarium. Ya. Sedangkan ekspresi klinik dan beratnya gejala itu tergantung faktor di luar ovarium. Jadi selain berbasis pada ovarium,
tetapi faktor di luar ovarium seperti kegemukan, obesitas, lalu resistensi insulin, jadi memang punya bakat menurun, yaitu mempunyai resistensi insulin, dan konsentrasi LH, jadi memang hormon otak itu dari sananya tinggi biasanya. Jadi selain kelainan pada ovarium, itu dipengaruhi faktor luar, yaitu adanya kegemukan, kemudian punya bakat diabetes, resistensi insulin, dan ada kelainan hormon yang dikeluarkan dari otak, yaitu LH. Itu. Jadi, ya, slide berikutnya. Lalu gangguan fungsi-fungsi tersebut akibat dari apa? Nah, jadi itu akibat dari pertama, morfologi ovarium abnormal. Jadi memang ibu dilahirkan bentuknya ovarium itu abnormal bentuknya. Nah itu bentuknya bagaimana? Itu biar dokter ibu tidak perlu tahu. Yang penting ovariumnya tidak. Lalu kedua, produksi androgen ovarium berlebihan. Jadi hormon laki-lakinya yang dikeluarkan indung telur itu berlebihan. Kenapa begitu? Ya sudah, itu memang ibu dilahirkan seperti itu. Jadi ovarium yang menghasilkan hormon laki-laki yang berlebihan. Lalu tadi hiperinsulinemia karena resistensi insulin, ya memang ibu mempunyai bakat karena resistensi insulin sehingga mengakibatkan hiperinsulinemia, seolah-olah seperti diabetes. Lalu yang keempat, konsentrasi LH yang berlebihan, ya jadi hormon otaknya untuk ibu memang LH-nya yang berlebihan. Itu penyebabnya. Ya, berikutnya, bagaimana penanganan PCOS? Ya, penanganan PCOS tergantung tampilan gejala. Tadi tampilan gejalanya. Apakah ibu tadi ya amenore atau menstruasi yang jarang, oligomenore, amenore, itu nanti diobati. Ya, apakah ibu hiperandrogen? Ya, jadi hiperandrogen dengan tadi ada 3 kriteria kan, rambut berlebihan, kemudian jerawat, kemudian botak, ya. Jadi itu. Nah, jadi itu mengatasinya, dan apakah ada PCO. Jadi tergantung dari itu, dan juga keluhan yang lain, kegemukan, ya, dan sebagainya. Itu sangat penting. Jadi obatnya ditujukan kepada gejala yang muncul tersebut. Ya, jadi itu. Tetapi ternyata pengobatan lini pertama yang paling penting adalah pada kegemukan, adalah menurunkan berat badan. Bukan berarti kalau kurus tidak bisa menderita PCOS. Bukan. Jadi yang sering itu adalah wanita tersebut atau perempuan tersebut gemuk, ya, tetapi sulit hamil. Itu biasanya PCOS. Tetapi juga ada yang kurus, ya, tetapi sulit hamil. Bukannya tidak bisa PCOS, bisa PCOS. Tapi malah pengobatannya lebih sulit yang kurus PCOS. Gemuk PCOS lebih mudah diobati daripada kurus PCOS. Jadi lini pertama untuk pengobatan PCOS paling utama menurunkan berat badan dengan cara
olahraga, dan diet. Tidak boleh menurunkan berat badan dengan obat-obatan. Itu nomor 1. Ya, berikutnya. Manakah penanganan utama PCOS tadi? Penanganan ditujukan pada pertama, menurunkan berat badan. Jadi menurunkan berat badan kalau bagus ya sampai berat badan ideal. Nah, nanti dokter akan memberikan, Bu, berat badan ideal itu sekian. Tetapi bisa menurunkan sekitar 10 sampai 15% sampai 25% bisa turun, sudah bisa terjadi kehamilan. Yang penting harus turun tapi jangan naik lagi, turun hanya 3 hari naik lagi, naiknya malah lipat. Nah, menurunkan berat badan cukup 15% sudah bisa hamil, tetapi kalau bisa ya ideal. Kemudian mengobati hirsutisme dan jerawat. Nah, jadi hirsutisme itu rambut yang lebat, jerawat, ya kan? Itu sering jerawatan dan sebagainya. Malah justru kadang-kadang penderita PCOS oleh dokter diberi pil KB. Nah, tujuannya untuk tadi hirsutisme dan jerawat. Pil KB-nya juga harus khusus loh. Malah kadang-kadang, dok, saya ingin hamil kok, malah dikasih pil KB. Ya sudah. Bukan berarti kalau pil KB itu untuk anti hamil, enggak. Jadi pil KB itu bisa juga untuk mendatangkan kehamilan. Diberi pil KB, nanti terserah dokternya, diberi pil KB apa, nanti terserah. Tapi ada pil KB yang khusus untuk menekan adanya jerawat, kemudian di rambut yang tadi ada kumis dan rambut yang berlebihan bisa rontok dengan pil KB tersebut. Nah, dengan kalau sudah bisa rontok, biasanya ya akan bisa hamil. Karena kalau tidak hamil berarti ibu itu kan setengah laki-laki. Gampangnya kan begitu. Jadi kalau setengah laki-laki kan sulit untuk hamil. Nah, kemudian yang 3, anovulasi dan infertilitas, jadi tidak bisa menstruasi. Dan ya misalnya obat dengan clomiphene citrat, aromatase inhibitor, metformin adalah obat diabetes. Ya, jadi terserah dokternya. Ya boleh diskusi dengan dokternya ya, metformin. Kemudian juga bisa dilakukan ovarium drilling. Itu tadi PCOS tadi yang banyak folikelnya banyak kecil-kecil itu dicoblosi kan gitu, dikempesin, dan atau bayi tabung. Tapi kadang-kadang memang ujung-ujungnya bayi tabung. Ya, kalau sudah berusaha semuanya ya. Ya, berikutnya, apakah bisa hamil? Jawabnya bisa. Pasti bisa, tapi dengan syarat. Pertama, faktor lingkungan baik. Terutama psikis, stres. Karena sulit hamil, kemudian makin stres, makin tidak bisa hamil. Jadi kalau yang kesulitan hamil, nomor 1 justru stresnya ini psikisnya harus hilang. Bukan hilangnya itu kalau hamil, enggak. Justru sebelum hamil harus dihilangkan dulu. Karena kalau sangat mempengaruhi untuk sulit hamil. Jadi ibu-ibu yang sudah terlanjur psikis gitu, ya sudah tenangkan aja. Pasrahkan aja kepada dokter yang dipercaya. Tolong saya diobati, saya pasrah, kan, gitu. Nanti kan hamil. Nah, juga penyakit-penyakit yang lain yang sedang diderita yang mempengaruhi kehamilan atau menyulitkan hamil.
Itu nomor satu faktornya. Nomor satu psikis. Mengobati orang yang ingin hamil, nomor satu psikisnya. Psikisnya kalau tidak bisa baik, tetap sulit hamil. Kedua, faktor suami baik, ya mesti pasangannya harus baik. Nomor satu. Kalau tidak baik ya sama saja, pingpong terus kan, ya sperma dan lain-lain juga harus baik. Lalu faktor lain dari istri harus baik, kecuali PCOS dan tuba buntu. Tapi yang lain-lain harus baik. Misalnya tidak ada infeksi, tidak ada penyakit yang menghalangi kehamilan dan sebagainya. Syaratnya itu, tapi bisa. Kadang-kadang pasien saya juga pasiennya sudah lelah, dokternya juga sudah berbulan-bulan atau bahkan tahun. Dah Bu, biarkan saja Ibu tenang, senang-senang aja, tapi tetap kendali berat badan, ambil dengan sendirinya. Ya, slide berikutnya. Apakah bisa cepat hamil? Nah, ini yang sulit. Bisa cepat hamil. Jawab, bisa cepat hamil dengan syarat 3 faktor di atas baik, ya kan? Itu cepat hamil. Perbaiki secepatnya. Minimal harus turunkan berat badan. Selama berat badan tidak turun-turun, sulit untuk bisa hamil. Ya, berikutnya. Bila sudah berhasil hamil, apakah sudah aman? Jadi sekali lagi, jangan senang-senang dulu. Bisa berhasil hamil, tapi apakah aman? Belum, jawabnya belum aman. Karena penderita PCOS yang gemuk akan berkembang menderita sindroma metabolik. Bila tidak diobati, akan menderita diabetes, kemudian hipertensi, ya, baik diabetes maupun hipertensi yang semuanya berakibat ke penyakit kardiovaskuler. Jadi ibu sudah berhasil hamil, tapi diabetesnya dan hipertensinya muncul, nah, sehingga akan mengganggu kehamilan tersebut. Dan biasanya obat waktu ibu diobati PCOS-nya, misalnya dengan obat diabetes, ya tahu, kemudian berhasil hamil, diabetesnya tetap harus diminum sampai lahir. Ya, nanti dokternya yang akan lebih menjelaskan. Tidak akan apa-apa terhadap bayinya. Ya, berikutnya masih lanjut ini. Bila sudah berhasil, apakah sudah aman? Jawabnya tadi belum. Selain tersebut di atas, PCOS yang lainnya akan meningkatkan kejadian. Jadi tadi berhasil hamil, kemudian menderita kardiovaskuler. Tapi pada waktu hamil, ibu tadinya tidak diabetesnya muncul. Nah, kalau muncul akan mempengaruhi kehamilan dan juga menyebabkan munculnya hipertensi kehamilan. Dan hipertensi kehamilan membahayakan janinnya dan ibu sendiri. Ya, jadi kalau sudah berhasil hamil, hati-hati karena bisa menderita kardiovaskuler, kemudian bisa menderita diabetes, menderita hipertensi. Ya, berikutnya, next. Tidak aman disebabkan ada kejadian apa kok dikatakan tidak aman? Kalau jawabnya, dengan adanya perkembangan tadi akan memudahkan terjadinya abortus, keguguran, atau kehamilan tidak berkembang atau mati di dalam kandungan,
atau persalinan sebelum waktunya. Bahkan bisa terjadi kelainan kongenital, bayi cacat. Dan juga bayi yang dilahirkan mempunyai risiko penyakit di kemudian hari. Ya, selain kemungkinan PCOS, juga penyakit-penyakit yang disebut di atas tadi. Itu tidak aman karena apa? Ya, ini abortus, kehamilan tidak berkembang, persalinan sebelum waktunya, kelainan kongenital, dan bayi mempunyai risiko. Ya, selanjutnya, tidak aman, pencegahannya bagaimana? Kalau sudah hamil, lalu pencegahannya bagaimana supaya aman? Jawabnya adalah penderita PCOS yang hamil harus mendapatkan perlakuan khusus, tidak sama dengan perempuan lain atau ibu lain yang hamil biasa. Nah, jadi perlakuan khusus dalam periksa hamil, antenatal care, periksa hamil rutin itu mempunyai perlakuan yang khusus, jangan disepelekan. Ya, berikutnya. Ya, jadi sekian dan saya rasa sebelum saya akhiri. Jadi kan suami istri itu biasanya akan pasangan yang setia. Ya, jadi kan kalau sudah kita menikahkan, ya sebaiknya sampai akhir hayat lah itu berlangsung. Tetapi tetap ada sesuatu, tidak kesenangan suami, tidak kesenangan istri. Ya. Jadi rata-rata istri suami tidak senang pada istri itu apa? Ya, jadi istri suami tidak senang pada istri apa? Kalau istri ngemil, ngomel dan ngemol. Percaya enggak itu? Nah, sekarang yang tidak disukai oleh istri itu apa? Jadi suami tidak disukai istri. Janji kosong, ya toh? Omong kosong, sama dompet kosong. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Saya persilahkan selanjutnya. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya, sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti untuk setiap seluruh anggota peserta webinar pada hari ini. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Prof. Ya, boleh silakan. Ya. Nah, ini yang pertanyaan pertama ada dari Ibu Destriana. Siang dok, saya pernah mengalami kista fungsional dan susah hamil. Sel telur saya juga kecil, ukuran kurang seperti yang diinginkan. Apakah PCO juga menyebabkan kista fungsional ya dok? Dan apa terapi medis yang tepat untuk kasus tersebut? Terima kasih dok. Silahkan Prof. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Destriana. Jadi begini, apa yang disebut kista fungsional? Jadi yang namanya kista fungsional itu pertumbuhan kista tadinya kecil, kemudian berkembang, ya toh, sampai membesar, dan biasanya besarnya itu sekitar 3-4 cm, dan nanti dia bisa menghilang sendiri. Nah, kalau digerak sendiri, itu namanya kista fungsional. Jadi kalau kista yang fungsional itu adalah
kista yang berkembang bisa sampai sebesar 3-4 cm atau 30 atau 40 mili, dan itu biasanya akan hilang sendiri. Nah, itu biasanya waktu itu dia pada pertengahan siklus menstruasi itu mencapai ukuran yang besar, kemudian terjadi pecah, ya pecah, kemudian hilang. Nah, itu biasanya kista fungsional. Tetapi kadang-kadang kista fungsional yang persisten karena tidak bisa pecah, tetap 3-4 cm, tapi tadi tidak bisa pecah menjadi kista fungsional persisten, tapi bukan penyakit. Ya, pada suatu saat bisa pecah sendiri. Kalau tidak bisa pecah ya bisa berkembang nantinya menjadi penyakit yang lain, tetapi umumnya hilang sendiri. Nah, tadi coba tayangkan pertanyaannya, belum selesai. Ya, jadi apakah PCOS juga menyebabkan kista fungsional? Ya, lain. Di sini perkembangannya lain. Jadi kalau PCO itu sejak semula dari awal tumbuh, ya, tumbuh, tetapi tidak bisa mencapai ukuran yang normal. Ukuran yang normal itu kalau sampai pertengahan siklus menstruasi itu ukurannya harus lebih dari 18 mili, ya, yang itu yang normal. Nah, kalau PCO itu tidak bisa mencapai ukuran tersebut, hanya terbatas sampai 8, bahkan kadang-kadang tidak bisa 8,8 kurang, dan jumlahnya 12 atau lebih di dalam satu ovarium, salah satu ovarium. Jadi, dan apa terapi medis yang tepat untuk kasus tersebut? Terapi medis untuk kista fungsional, ya tidak perlu diobati karena memang nanti akan kembali sendiri. Nah, misalnya mau mengobati menjadi subur itu lain perkara, ya. Jadi obatnya ya dilihat apakah ibu itu pada waktu USG transvaginal itu dinyatakan mempunyai kesuburan atau enggak. Nah, gitu. Kalau tidak mempunyai kesuburan, tidak bisa mencapai ukuran yang normal, ya perlu dikasih penyubur. Ya, penyuburnya macam-macam, ya, bisa clomifene citral, bisa suntikan dan sebagainya. Serahkan aja pada dokternya. Jadi sekali lagi kista fungsional ya namanya fungsi, ya biarkan aja. Kalau ada biarkan. Nah, kecuali kalau di USG transvaginal kok enggak subur-subur, enggak dinyatakan subur, nah itu baru dikasih obat penyubur. Itu sudah jawabannya, mudah-mudahan puas. Ya, pertanyaan kedua boleh. Pertanyaan kedua. Iya, ini ada pertanyaan kedua. Dok, apakah PCOS bisa diobati? Dengan caranya bagaimana? Dan apakah ada opsi lain selain bayi tabung? Ya tadi saya bayangkan. Jadi PCOS diobati tergantung keluhannya tadi, ya toh. Jadi keluhannya misalnya tadi ada hirsutisme, misalnya ada jadi gini, PCOS itu kan 2 dari 3 tanda, ya kan. Sekarang
dua dari tanda itu apa? Misalnya menstruasi yang jarang, sama hiperandrogen misalnya. Ya, ya sudah itu yang diobati. Ya, jadi ya obatnya tidak bisa diutarakan di sini, terlalu panjang, tidak bisa dimengerti. Ya nanti yang mengobati dokternya. Jadi yang penting dokternya akan mengobati menstruasi yang tidak teratur tadi sama hiperandrogen. Ya, tadi hiperandrogen kan bulu berlebihan, botak dan sebagainya. Obatnya apa? Ya bisa pil KB. Ya tergantung. PCOS tidak sama, obatnya satu sama lainnya itu tidak sama. Ya. Nah sekarang misalnya PCOS-nya ada dua tanda, misalnya rambut berlebihan, ya toh, rambut berlebihan, dan di USG tadi seperti roda jati, ya, jadi kecil-kecil banyak di roda jati. Nah ini PCOS. Ya obatnya ya tadi untuk folikel yang kecil-kecil itu misalnya dengan Clomifene Citra, lalu yang hiperandrogen tadi ya kayak pil KB misalnya. Ya, pil KB dulu, nanti setelah pil KB baru misalnya. Lalu itu bayi tabung jadi opsi sebelum bayi tabung. Masih banyak cara, tetapi sekali lagi nomor satu tadi diet, ya, menurunkan berat badan itu nomor satu, sudah tidak usah banyak pikir, itu turunkan nanti ambil sendiri. Ya. Ya, baru yang terakhir bayi tabung. Jadi kalau sudah umur 35 tahun ke atas masih belum hamil, itu sudah ya sulit biasanya. Jadi dokter kebanyakannya menjurusnya kalau bayi tabung, kalau 35 tahun ke atas. Karena sudah kritis gampangnya kan begitu. Ya, berikut pertanyaan ketiga, boleh, mudah-mudahan memuaskan. Siapa? Masih dok, ini ada dari Ibu Ani. Dok mau tanya, kalau haid tiap bulan maju, apakah itu normal? Kalau tidak normal, bagaimana cara mengatasinya? Apa yang harus dihindari? Apa yang harus dilakukan agar dapat garis 2? Sekian, Prof. Apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan agar dapat garis 2, tes. hamil. Gitu. Oh, agar bisa hamil. Oh, begitu. Baik, saya jangan dihapus dulu. Kalau haid tiap bulan maju, nah majunya seberapa? Kalau majunya 2-3 hari, itu justru yang paling bagus. Ya, artinya siklusnya itu 28 hari. Nah, jadi kalau majunya lebih dari 7 hari, ya, jadi misalnya MC-nya yang bagus itu kan 28 hari. Itu kalau majunya lebih dari 7 hari, itu berarti tidak subur juga. Ya, tidak subur. Dan kalau mundurnya lebih dari 7 hari, di 35 hari tadi kan 28 plus 7, 25 hari itu tidak subur. Tetapi yang lebih parah kalau yang mundur, nanti kan kalau yang lebih parah yang mundur. Jadi kalau haid tiap bulan maju apakah normal? Ya, kalau majunya 2-3 hari jawabnya normal, malah itu yang paling bagus. Kalau yang tidak normal itu maju lebih dari 7 hari. Ini kan yang tanyakan hanya maju aja tuh, tiap bulan maju. Nah, jawabnya itu aja. Jadi kalau majunya lebih dari 7 hari tidak normal, ya nanti perlu diobati. Apa yang harus dihindari? Kalau yang dihindari ya jangan mau
menstruasi maju. Caranya tidak mau maju ya siapa? Ya minta tolong kepada dokternya pasti. Ya. Ya, jadi itu. Lalu apa yang harus dilakukan agar bisa hamil kan? Apa yang bisa hamil? Ya, Anda periksa ke dokter agar supaya dibuat menstruasinya bisa 28 hari itu yang paling bagus. Ya. Sambil mengatur bisa M28 hari dan dikasih penyubur kalau kurang subur. Itu jawabnya. Jadi tidak mungkin menyelesaikan masalah yang ibu hadapi. Masih ada pertanyaan? Ini dari Ibu Maria Christine. Ya. Tadi disebutkan. Ya, saya kira boleh nanti sampai ini kan kita kan sampai jam 2 ya, mungkin bisa kita tambah 5 menit. Silakan. Saya bacakan, Prof. Ya. Tadi disebutkan PCOS biasanya diderita oleh wanita gemuk. Tetapi apabila tidak gemuk tapi PCOS, hal-hal yang mempengaruhi apa, Prof? Dan bagaimana cara memperbaiki agar masih bisa hamil? Sama, ya. Jadi tadi pertama tidak gemuk, kurus kan, tapi PCOS. Nah, itu harus kepandian dokternya lagi, ya, toh? Ya. Sekarang kalau kurus, ya diusahakan berat badan naik malahan, tapi yang ideal berat badannya ideal. Untuk mencapai berat badan ideal, ya konsultasi ke dokter gizi, ya misalnya demikian. Bagaimana menaikkan berat badan yang ideal, ya, gitu. Yang kurus ya digemukkan, kan gitu. Sambil mengobati gejala yang ada dari PCOS. 2 dari 3 gejala tadi apa? Tapi kurus belum tentu tidak diabetes loh, ya kan? Ya nanti dokternya akan memeriksa mengenai diabetesnya juga, karena kurus belum tentu tidak diabetes. Juga makin kurus, ya toh, kemungkinan androgen hormon laki-lakinya akan lebih tinggi biasanya juga. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa yang kurus ya digemukkan menjadi ideal dan juga mengobati apa yang ada dari 2 gejala dari 3 yang seharusnya. Masih ada? Silakan. Ini sudah tadi. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Ibu Faiza. Ya, keren. Ya. Saya menikah sudah 4 tahun, Prof. Saya yang baca. Yes. Saya menikah sudah 4 tahun, belum isi. Tahun lalu saya pernah promil dengan Prof, waktu itu hasil USG TV ada telur yang kecil namun bisa membesar karena diberi obat oleh Prof. Karena sel telur saya sudah membesar, di 2 bulan belum berhasil, suruh kembali lagi. Namun karena saya harus kembali ke Papua, jadi promilnya berhenti. Apakah sel telur saya yang dulu pernah kecil itu merupakan PCOS? Ya, apakah obatnya? Tidak, saya rasa untuk itu bukan PCOS, tetapi memang telurnya kecil karena tidak subur, gitu aja. Jadi bukan PCOS. Jadi nanti kalau ibu tidak mendapat terapi penyubur, ya kemungkinan nanti tidak bisa besar-besar, ya kecil tapi tidak PCOS. Kecil terus tapi tidak PCOS. Maksudnya kecil di sini tidak bisa mencapai ukuran 18 mili, 1,8 itu. Kalau PCOS kan
hanya 0,8 cm ke bawah, tidak bisa lebih dari itu kalau PCOS. Kalau ibu sudah bisa berhasil dari ini berarti tidak PCOS. Pokoknya ibu dikasih obat penyubur, kemudian bisa berhasil ada ukuran lebih dari 0,8 cm, ibu selesai PCOS. Tapi belum tentu bisa hamil, ya masih banyak faktor tadi. Itu kan dari segi telurnya, tapi kan nanti ada dua tanda dari tiga. Kan salah satunya PCO. Walaupun ibu tidak PCO, masih harus menyelesaikan masalah yang tadi. Yaitu terutama biasanya jerawatan dan sebagainya itu penting. Baik, kalau demikian saya akhiri ya, saya kira sudah saya cukupkan sekian untuk ini, nanti bisa kita sambung, bisa menanyakan ke Kusuma, nanti ada yang menjawab, ya, yang mengasuh ini nanti ada yang di Kusuma, ada jawabannya. Oke, terima kasih Prof atas penjabarannya yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan berguna untuk semua peserta webinar pada pagi hari ini. Dan untuk para penanya yang belum dijawab, jangan berkecil hati, karena mungkin di lain waktu kita akan lanjut di Instagram Live ya Prof ya? Ya. Jadi mungkin nanti di sana bisa ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan. Oke, sekarang karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir, maka untuk pemenang yang mendapatkan voucher ya, atau yang mendapatkan door prize nanti akan diumumkan atau bisa dihubungi panitia kepada yang pemenang, nanti dihubungi melalui WhatsApp. Jadi untuk yang mendapatkan door prize nanti akan menyusul. Dan kami mengucapkan terima kasih Prof atas kesempatan dan waktunya sudah mau belajar, membagikan pembelajaran kepada kami semua. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama mendengarkan pemaparan materi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan untuk sahabat Kusuma PT Merot yang telah bekerja sama membantu kegiatan kita sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan terlaksanakan pada hari ini. Dan untuk pengumuman yang sangat penting perlu kami share untuk kita semua, nanti 1 bulan ke depan akan dihadirkan kembali webinar dengan topik gangguan haid. Nah, jadi nanti teman-teman semuanya bisa bergabung lagi bersama RSIA Kusuma untuk membahas seputar gangguan haid. Dan untuk informasi lebih lanjut, mungkin bisa follow Instagram RSIA Kusuma Praja karena di sana akan update informasi setiap hari. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk dokumentasi ya. Jadi diharapkan seluruh peserta untuk menekankan kamera terlebih dahulu. Masker, buka masker. Buka masker. Sangat luar biasa ya Prof. Ternyata sahabat Kusuma sangat banyak dan di mana-mana. Ya. Dihitung 1, 2, 3 selesai. Ya. Tim operator Ya. siap-siap ya. Ya. Sebentar masih belum buka semua ini. Sebentar Prof.
Baik, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Matur Ya, suwun. terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Sebelum Ustaz? kita mengakhiri kegiatan kita, Prof, kita ikut berdoa ya, Prof. Oh ya, Oke, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat berguna dan bisa kita share ke orang-orang yang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Prof, terima kasih seluruh peserta yang lebih jauh. Dan nanti bulan depan kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini